Hai semua, jadi hari ini kita bakal bahas mengenai salah satu subjek hukum internasional. Tapi sebelum itu, kita bakal cari tahu dulu apa sih subjek hukum internasional itu. Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Nah, subjek hukum internasional ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah subjek hukum internasional yang penuh. Subjek hukum internasional yang penuh ini berarti subjek hukum ini mempunyai kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara penuh. Subjek hukum internasional yang penuh dibagi menjadi tiga, yaitu negara, organisasi internasional, dan Vatikan atau Tahta Suci. Selanjutnya adalah subjek hukum internasional yang terbatas. Subjek hukum internasional yang terbatas berarti subjek ini hanya memiliki kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara terbatas. Karena ada kalanya subjek ini dianggap tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan sesuatu secara penuh atau mandiri. Subjek hukum internasional yang terbatas ini ada 5. Yang pertama, ICRC. Yang kedua, bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Yang ketiga, belligerent. Yang keempat, individu. Dan yang kelima adalah perusahaan multinasional. Nah, yang bakal kita bahas adalah ICRC atau International Committee of the Red Cross. ICRC ini didirikan pada tanggal 5 Mei 1919 di Jenewa oleh Henry Dunant dan menjadi subjek hukum internasional yang terbatas berdasarkan Konferensi Jenewa 1949. Konferensi ini sendiri mengenai perlindungan korban perang dan protokol tambahannya pada tahun 1977 dan 2005. Masuknya ICRC sebagai subjek hukum internasional ditandai dengan diberinya mandat kepada ICRC untuk melindungi korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional yang tercantum secara eksplisit di dalam Konferensi Jenewa 1949, sehingga ICRC menjadi salah satu pihak dalam hukum humaniter. ICRC adalah organisasi internasional yang didirikan oleh perorangan atau dengan kata lain disebut sebagai NGO atau Non-Governmental Organization yang sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai subjek hukum internasional. Namun, karena tujuan pendiriannya untuk kemanusiaan yang tidak memandang suku, etnis, dan ras dan agama, lama-kelamaan ICRC mendapat simpati dan dukungan dari banyak negara, sehingga negara-negara ini ikut mendirikan palang merah mereka sendiri yang bersifat nasional. Organisasi inilah yang akhirnya menjadi anggota dari ICRC. Dan dalam perkembangannya, ICRC terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, International Committee on the Red Cross, International Committee on the Red Crescent, dan International Committee on the Red Crystal. Jadi ketiga organisasi ini kemudian menjadi induk dari organisasi-organisasi serupa yang terdapat di berbagai negara. Kantor-kantor ICRC di berbagai negara mendapat hak kekebalan mutlak melalui perjanjian-perjanjian yang dibuat antar negara-negara tersebut dengan ICRC. Nah, sekarang kita bakal cari tahu mengenai peran ICRC dalam membantu korban konflik. Nah, salah satunya tuh di Lebanon. Jadi, di Lebanon, ICRC menanggulangi biaya pengobatan untuk 703 pengungsi korban yang terkena dampak konflik bersenjata dan pemasangan kaki palsu untuk 14 korban rakyat Suriah akibat pertempuran. Dan juga membiayai 132 staf rumah sakit menjalani pelatihan tentang bagaimana menangani korban massal dan pelatihan bagi 30 ahli bedah belajar tentang penanganan luka perang. Mereka juga memberikan 26 fasilitas kesehatan
untuk rakyat Libanon yang dapat dimanfaatkan kurang lebih sekitar 2.200 pasien, serta ICRC menyediakan 2.700 unit darah untuk pasien yang terluka pada pertempuran ini. Tidak hanya itu, ICRC menyediakan lebih dari 25.000 makanan untuk pengungsi di Suriah untuk bisa menikmati bantuan kemanusiaan, termasuk 14.500 rakyat Palestina yang berada di kamp pengungsian di Suriah. Jadi, ICRC itu banyak banget berperan untuk korban-korban konflik. Mulai dari membantu makanan, penyediaan tenaga medis, dan membantu sarana dan prasarana lainnya. Jadi itu tadi penjelasan tentang salah satu subjek hukum internasional. Terima kasih.